Bayangkan ini, Anda diberitahu bahwa untuk menghasilkan protein berkualitas atau pupuk kelas atas, Anda butuh tanah berhektar-hektar, traktor seharga ratusan juta, dan bau menyengat yang membuat seluruh pengurus RT memusuhi Anda. Ini adalah mitos terbesar yang terus dipelihara oleh para ahli dari sofa, mereka yang fasih bicara teori agronomi di kolom komentar media sosial, tapi belum pernah sekalipun membersihkan tempat minum unggas di pagi buta. Faktanya, efisiensi sebuah sistem peternakan tidak diukur dari seberapa luas tanah yang Anda miliki, melainkan dari seberapa padat nutrisi dan nilai guna yang bisa Anda peras dari setiap jengkal ruang yang tersedia. Bahkan, dari ruang yang lebih kecil dari gudang di rumah Anda, efisiensi biologis bisa mengalahkan sistem pertanian konvensional yang boros lahan. Di Indonesia dan Asia Tenggara, tantangan terbesar peternak urban atau rumahan bukan sekadar modal awal, melainkan regulasi lokal tidak tertulis berupa protes tetangga akibat polusi suara atau bau menyengat. Disinilah konflik antara mitos konvensional dan praktik nyata dimulai. Mitos peternakan tradisional selalu mendikte bahwa Anda harus memelihara ayam ras petelur atau kambing perah dalam skala besar untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Namun, praktiknya, di kawasan pemukiman padat, ayam sangat bising saat fajar dan gemar merusak tanaman pekarangan dengan cakar mereka yang akhirnya memicu konflik lingkungan. Kita perlu melihat melintasi batas konvensional tersebut. Beralih ke spesies yang secara hukum seringkali berada di luar radar aturan ternak murni, seperti burung buruan, komoditas akuatik, atau insekta yang tidak memicu kecurigaan lingkungan. Mari kita bedah satwa pertama, ayam mutiara, atau dalam istilah global dikenal sebagai Guinea fowl. Unggas ini membawa status unik karena kerap diklasifikasikan sebagai burung hias atau burung buruan, bukan ternak konsumsi massal seperti ayam ras. Disinilah paradoksnya terjadi. Ketika ayam biasa sibuk ngacak-ngacak mulsa dan merusak sistem perakaran tanaman hias Anda, ayam mutiara melakukan pekerjaan sebaliknya dengan presisi tinggi. Di wilayah tropis, hama seperti kutu tanaman, ulat gerayak, kumbang, dan serangga pengganggu adalah musuh utama vegetasi pekarangan. Satu ekor ayam mutiara mampu berburu dan mengonsumsi hingga ratusan serangga per hari tanpa merusak struktur tanah. Mereka bergerak seperti pembersih vakum biologis yang bekerja mandiri tanpa biaya pakan tambahan yang membengkak, mengubah hama tanaman menjadi sumber protein bagi tubuh mereka sendiri. Namun, banyak pemula terjebak oleh cerita menyesatkan. Belilah ayam mutiara dewasa agar bisa langsung dilepas dan menjaga kebun. Ini adalah kesalahan praktis yang mematikan sistem sebelum berjalan.
Ayam mutiara yang dibesarkan di lahan orang lain memiliki ikatan teritorial yang sangat kuat dengan tempat asal mereka. Begitu Anda melepaskannya di pekarangan baru, dalam hitungan hari, mereka akan terbang mengembara ke rumah tetangga atau hilang di semak-semak tanpa pernah kembali. Solusi agronomi praktisnya adalah memulai dari fase kids atau anak ayam mutiara yang baru menetas. Dengan membesarkannya di dalam batas kandang Anda sejak minggu pertama, mereka akan mengalami proses perekaman memori visual atau imprinting secara permanen pada lahan Anda. Bagi mereka, peta kecil di rumah Anda adalah pusat semesta mereka. Sehingga saat dewasa dan dilepaskan, mereka akan selalu pulang ke titik yang sama setiap sore. Spesies kedua yang meruntuhkan dominasi ayam petelur adalah bebek Haki Campbell. Di wilayah perkotaan di mana memelihara ayam jantan dilarang keras karena polusi suara, ras bebek ini adalah alternatif terbaik. Haki Campbell memegang rekor dunia dalam efisiensi produksi telur. Bahkan mampu menghasilkan jumlah telur tahunan yang mengungguli ras ayam petelur terbaik dalam kondisi pengelolaan yang optimal. Suara mereka jauh lebih rendah dibandingkan ringkikan ayam, dan penampilan fisik mereka lebih menyerupai unggas air hias. Membuat mata tetangga yang sinis berubah menjadi toleran. Keunggulan agronomi yang kerap diabaikan oleh para peternak amatir dari bebek ini adalah kualitas kotorannya. Mitosnya, semua pupuk kandang dari unggas memiliki nilai yang sama. Praktiknya, kotoran bebek memiliki konsentrasi nitrogen yang jauh lebih padat dibandingkan kotoran ayam per bobot yang sama. Hebatnya lagi, karakteristik kotorannya lebih cepat terurai jika dikombinasikan dengan limbah karbon lokal seperti sekam padi atau serut kayu. Pupuk hasil dekomposisi ini menjadi komoditas sekunder bernilai tinggi untuk penanaman vegetasi multi-year atau tanaman hias perkotaan karena tidak sepanas pupuk kotoran ayam yang berisiko membakar akar tanaman jika diaplikasikan secara mentah untuk menjalankan sistem mikro ini. Anda harus menguasai dasar-dasar manajemen biologis tanpa presisi palsu. Air adalah instrumen paling vital. Unggas air seperti Haki Campbell membutuhkan akses air bersih yang konvensional setiap saat, bukan sekadar untuk minum, melainkan untuk membersihkan membran mata dan paru mereka dari sisa pakan padat. Perhatikan juga dinamika musim di wilayah tropis kita. Musim kemarau menuntut pasokan air yang konstan untuk mencegah dehidrasi. Sementara musim hujan menuntut manajemen kelembapan kandang yang ketat agar tidak menjadi sarang jamur. Kesejahteraan hewan di ruang terbatas tidak berarti Anda harus membangun fasilitas mewah, melainkan memastikan sirkulasi udara berjalan optimal tanpa penumpukan gas amonia. Kesalahan fatal pemula pada
Manajemen bebek adalah membeli bebek jantan dengan asumsi mereka membutuhkan pengawal atau pemacu produktivitas bertelur. Faktanya, bebek betina akan tetap bertelur dengan produktivitas maksimal tanpa kehadiran pejantan. Bebek jantan di ruang sempit justru memicu kebisingan, agresivitas, dan potensi cedera fisik pada bebek betina akibat aktivitas perkawinan yang berlebihan, yang pada akhirnya justru menurunkan kurva produksi telur secara drastis. Kesimpulan, praktis pertama untuk langkah awal Anda. Jika Anda beroperasi di lahan super sempit dan sensitif terhadap respon lingkungan. Eliminasi ambisi memelihara unggas jantan. Bangunlah kelompok yang seluruhnya betina, all-female flock, untuk kaki Campbell demi pasokan telur dan bahan pupuk. Atau fokuslah membesarkan anak ayam mutiara sejak usia dini untuk menciptakan pasukan pengendali hama alami. Ini adalah fondasi awal yang kokoh, menyingkirkan narasi indah yang berlebihan, dan berfokus pada kalkulasi biologis yang bekerja nyata di lapangan. Mari kita bongkar kesalahpahaman konkret yang seringkali menjadi batu sandungan bagi peternak pemula akibat menelan mentah-mentah narasi pakan gratisan. Banyak orang mengira karena ayam mutiara adalah pemburu kutu yang andal, dan bebek Haki Campbell adalah pemakan inklusif. Mereka bisa dibiarkan hidup hanya dari hasil buruan di pekarangan sempit. Ini adalah kekeliruan fatal. Jika Anda mengandalkan serangga pekarangan sebagai satu-satunya sumber nutrisi di lahan terbatas, satwa Anda akan segera mengalami defisiensi makronutrien. Serangga dan siput memang menyediakan protein hewani berkualitas tinggi, tetapi kuantitasnya di lahan mikro akan habis dalam hitungan minggu. Tanpa pasokan karbohidrat dan kalsium yang terstruktur, produksi telur bebek Haki Campbell akan anjlok. Dan ayam mutiara Anda akan mulai kanibal atau mematuki telurnya sendiri demi memenuhi kebutuhan mineral tubuh mereka yang mendesak. Strategi pakan yang rasional membutuhkan pemahaman tentang rasio nutrisi tanpa terjebak pada angka presisi palsu yang R. Umit. Di ruang terbatas, Anda wajib mengintegrasikan tanaman multi-year berkadar protein tinggi sebagai pakan tambahan, guna menekan biaya pakan pabrikan hingga 30%. Tanaman seperti kelor, Moringa oleifera, dan Indigofera zollingeriana adalah solusi vegetasi terbaik untuk wilayah kita. Tanaman ini tidak membutuhkan lahan luas. Mereka bisa ditanam di sepanjang pagar atau sudut mati pekarangan sebagai pembatas hidup. Daun kelor dan Indigofera yang dikeringkan sebentar dan dicacah memiliki kandungan protein kasar yang mampu mensubstitusi sebagian konsentrat pabrikan. Untuk bebek Haki Campbell, Anda bisa memanfaatkan kolam kecil atau wadah plastik bekas untuk membudidayakan Azolla microphylla.
paku air ini tumbuh luar biasa cepat di bawah sinar matahari tropis dan menjadi sumber serat serta protein basah yang sangat disukai bebek. Sekaligus membantu menjaga hidrasi tubuh mereka selama cuaca panas. Berbicara tentang kondisi musiman di Indonesia dan Asia Tenggara, tantangan terbesar kita terbagi menjadi dua fase ekstrem. Kelembapan tinggi di musim hujan dan stres panas di musim kemarau. Para ahli teori seringkali lupa bahwa ayam mutiara aslinya berasal dari wilayah Afrika yang kering. Mereka memiliki ketahanan tinggi terhadap panas, tetapi sangat rentan terhadap lingkungan yang becek dan lembab. Ketika musim hujan tiba, tanah pekarangan yang terus-menerus basah akan menjadi inkubator alami bagi parasit internal dan spora jamur penyebab penyakit pernapasan seperti korisa. Sebaliknya, bebek Khaki Campbell sangat menyukai air, tetapi mereka rentan terhadap stres panas di musim kemarau jika tidak memiliki area bernaung yang cukup. Suhu udara yang tinggi di atas 35 derajat Celcius tanpa sirkulasi udara yang baik akan langsung menghentikan siklus bertelur bebek. Oleh karena itu, penyesuaian musiman yang wajib dilakukan adalah menyediakan sistem atap pelindung yang fleksibel dan memastikan area umbaran memiliki drainase yang baik agar tidak berubah menjadi kubangan lumpur beracun saat hujan turun lalu. Bagaimana cara mengelola pemakaian lahan yang super sempit agar tidak menimbulkan bau menyengat yang memicu protes warga? Kuncinya ada pada penerapan sistem alas dalam atau deep litter system di dalam area kandang utama. Jangan biarkan kotoran bebek atau ayam mutiara langsung bersentuhan dengan tanah terbuka tanpa lapisan pengikat. Gunakan material kaya karbon seperti sekam padi, serutan kayu, atau daun bambu kering setebal minimal 10 hingga 15 cm. Material karbon ini berfungsi seperti spons biologis. Mereka menyerap kelembapan dari kotoran, unggas secara instan, dan mengunci kandungan nitrogen di dalamnya sebelum sempat menguap menjadi gas amonia yang berbau busuk. Setiap beberapa hari, Anda hanya perlu menambahkan lapisan tipis sekam baru di atasnya. Biarkan aktivitas alami kaki unggas mengaduk lapisan tersebut secara mandiri. Dalam beberapa bulan, kombinasi ini akan mengalami proses kompos termofilik ringan, menghasilkan material pupuk organik matang yang siap dipanen tanpa Anda harus membuang waktu dan tenaga untuk mengeruk kandang setiap hari. Strategi pemakaian lahan luar ruangan juga harus diatur dengan sistem rotasi waktu. Bukan rotasi spasial yang memakan tempat. Di lahan mikro, Anda tidak memiliki kemewahan untuk membagi tanah menjadi 4 atau 5 petak umbaran yang berbeda. Solusinya adalah pembatasan jam umbaran atau time foraging. Jangan lepaskan ayam mutiara atau bebek Khaki Campbell Anda
sepanjang hari dari pagi hingga malam. Lepaskan mereka hanya pada sore hari, sekitar 2 hingga 3 jam sebelum matahari terbenam. Pembatasan waktu ini memastikan 2 hal. Pertama, sebagian besar telur sudah dikeluarkan di dalam kandang utama pada pagi hari, sehingga Anda tidak perlu berburu telur di semak-semak. Kedua, tekanan injakan dan patukan satwa terhadap vegetasi pekarangan menjadi terbatas. Lahan rumput atau tanaman es Anda memiliki waktu 21 jam dalam sehari untuk pulih dan berfotosintesis tanpa gangguan, mencegah pekarangan Anda berubah menjadi tanah gundul yang gersang dan berdebu. Dengan menguasai ritme biologis dan manajemen material karbon ini, Anda sedang membangun sebuah ekosistem mikro yang kokoh, fungsional, dan sepenuhnya aman dari radar komplain lingkungan sekitar Anda. Membangun infrastruktur fisik di lahan super sempit seringkali memicu perdebatan sengit antara estetika dan fungsionalitas yang sejati. Para pengamat teori di internet seringkali menyarankan Anda membeli kandang pabrikan berbahan baja galvanis yang mahal. Namun di dunia nyata pertanian rumahan, kekuatan seumur hidup kandang ditentukan oleh kemampuannya menghalau predator lokal Asia Tenggara yang sangat oportunis. Kita tidak sedang menghadapi serigala, melainkan musang luwak yang cerdik, biawak yang kuat, tikus got pembawa penyakit, serta kucing liar lingkungan. Oleh karena itu, investasi terbesar Anda pada sektor pagar bukan terletak pada keindahan kayu pembatas, melainkan pada pemilihan kawat loket atau kawat ram baja berdiameter rapat yang ditanam sedalam 20 cm ke dalam tanah. Ini adalah tindakan preventif agar predator tidak bisa menggali dari bawah fondasi. Untuk ayam mutiara, penutupan area atas kandang menggunakan jaring nilon. Berkekuatan tinggi adalah hal yang mutlak karena sifat protektif mereka yang mudah panik dan terbang vertikal saat mendeteksi bahaya. Sementara untuk bebek Haki Campbell, kandang tidak perlu tinggi, melainkan harus memiliki lantai yang landai dengan drainase yang mengalirkan air sisa. Bilasan paruh langsung keluar dari area tidur mereka agar kelembapan interior tetap terjaga di bawah ambang batas kritis. Bicara tentang grazing atau penggembalaan D, ilahan mikro. Lupakan gambar brosur tentang padang rumput hijau yang luas. Konsep rotasi di pekarangan urban adalah tentang manajemen waktu dan ruang secara simultan melalui alat bantu sederhana seperti sekat portabel atau sistem terowongan kawat mini yang mengitari tepian taman. Anda bisa mengarahkan bebek atau unggas untuk melewati jalur spesifik ini secara bergantian setiap hari. Pola ini tidak hanya memotong siklus hidup parasit di tanah secara alami karena tanah tidak terus-menerus diinjak, tetapi juga
mendistribusikan kotoran sebagai pupuk cair alami secara merata tanpa membuat satu titik lahan mengalami kejenuhan unsur hara. Keberhasilan sistem rotasi mikro ini secara langsung menghemat pos biaya operasional terbesar Anda, yaitu pakan pokok. Namun, mari kita bersikap jujur dan realistis mengenai struktur biaya yang sebenarnya. Sekitar 70 hingga 80% pengeluaran bulanan Anda akan selalu kembali pada pengadaan pakan karbohidrat dan protein dasar, seperti dedak padi halus, jagung giling, dan konsentrat komersial. Sisanya adalah pos biaya tetap untuk pembelian kapur pertanian sebagai penetral asam tanah, desinfektan kandang, dan pembaruan material alas karbon seperti sekam atau serutan kayu secara berkala. Di sinilah kita harus dengan tegas membongkar mitos terbesar yang sering digoreng oleh para penjual suplemen di media sosial. Mitos tentang pakan ajaib atau Formula 1, tetes yang diklaim bisa menyelesaikan semua masalah peternakan. Anda pasti pernah melihat iklan yang menjanjikan bahwa dengan meneteskan cairan tertentu ke dalam air minum, kandang akan seketika bebas bau 100%, hewan menjadi kebal dari segala penyakit, dan efisiensi pakan melonjak hingga Anda tidak perlu membeli pakan lagi. Ini adalah penyesatan logika biologi yang sangat berbahaya. Mikroorganisme lokal atau probiotik memang memiliki peran nyata dalam membantu mempercepat dekomposisi bahan organik di dalam tanah atau memperbaiki mikroflora usus satwa. Tetapi mereka tidak bisa menciptakan keajaiban termodinamika. Jika seekor bebek haki Campbell secara biologis membutuhkan 18% protein kasar untuk memproduksi telur berkualitas. Cairan ajaib apapun tidak akan pernah bisa mengubah dedak busuk rendah nutrisi menjadi asam amino esensial secara mandiri dari udara kosong. Nutrisi tetaplah kalkulasi matematis yang real. Satwa Anda membutuhkan energi dari karbohidrat, pembentukan jaringan dari protein, serta penguatan cangkang dari mineral kalsium murni seperti tepung cangkang kerang atau kulit telur yang ditumbuk. Mengandalkan satu botol cairan ajaib sebagai pengganti manajemen nutrisi yang seimbang adalah jalan pentas paling cepat menuju kegagalan produksi dan kematian massal satwa akibat malnutrisi terselubung. Aspek keselamatan dan higiene di ruang terbatas adalah pilar terakhir yang mengunci keberhasilan seluruh ekosistem ini dari ancaman penutupan oleh otoritas lokal atau protes lingkungan. Menjaga kebersihan di lahan rumahan bukan berarti Anda harus menyemprotkan bahan kimia keras setiap jam hingga steril layaknya ruang operasi rumah sakit. Prinsip utamanya adalah menjaga semuanya tetap kering dan mencegah interaksi langsung dengan satwa liar luar seperti burung gereja atau burung pipit.
Burung liar adalah vektor utama penyebaran kutu mikro dan virus flu burung yang bisa menyapu bersih seluruh isi kandang Anda dalam waktu kurang dari 48 jam. Gunakan wadah pakan dengan desain tertutup atau tempatkan area pemberian pakan hanya di dalam zona beratap yang tidak bisa diakses oleh burung liar dari atas. Selain itu, lakukan sanitasi tanah secara periodik dengan menaburkan kapur pertanian atau dolomit di area umbaran setelah dibersihkan dari sisa kotoran padat. Kapur ini secara instan menaikkan pH tanah, membunuh larva parasit, dan memutus rantai perkembangan spora jamur tanpa meracuni tanah pekarangan Anda. Dengan menerapkan batas-batas logis ini, Anda tidak hanya melindungi investasi satwa di dalam kandang, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas pertanian mikro ini berjalan selaras dengan standar kesehatan pemukiman. Membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukanlah halangan untuk mencapai efisiensi biologis yang optimal dan bersih dari gangguan penyakit. Menutup seluruh rangkaian arsitektur peternakan mikro ini, mari kita garis bawahi garis tegas yang memisahkan antara fakta biologis di lapangan dengan mitos utopis yang kerap berseliweran di lini masa Anda. Mitos mengatakan bahwa keberhasilan bertani rumahan ditentukan oleh luasnya hamparan tanah. Fakta membuktikan bahwa efisiensi ruang, seperti pemanfaatan sudut mati pekarangan atau dinding garasi, jauh lebih berkuasa jika Anda memahami rantai input dan output secara tepat. Mitos mengklaim ada pakan ajaib atau cairan, satu tetes yang bisa menggantikan pemenuhan makronutrien. Fakta menegaskan bahwa termodinamika tidak bisa ditipu. Satwa membutuhkan karbohidrat, protein, dan kalsium riil untuk menghasilkan telur yang kokoh. Mitos menyuruh Anda membeli satwa dewasa agar cepat panen. Fakta memperingatkan bahwa ayam mutiara dewasa hanya akan menjadi pengembara yang hilang. Sedangkan memulai dari fase anak unggas adalah satu-satunya cara mengunci loyalitas teritorial mereka pada pekarangan Anda. Para ahli dari sofa akan terus memproduksi teori indah yang tampak mudah di atas kertas. Tetapi Anda tahu bahwa peternakan yang tangguh dibangun di atas fondasi logika, rotasi waktu, dan pembersihan parasit secara berkala. Bukan di atas angan-angan tanpa kerja nyata. Sebelum Anda melangkah ke pasar hewan, ada daftar periksa realistis yang wajib Anda penuhi demi menjamin sistem ini tidak ambruk di bulan pertama. Langkah pertama bukan memilih jenis hewan, melainkan mengamankan pasokan material kaya karbon Anda. Pastikan Anda memiliki akses terhadap sekam padi giling atau serutan kayu tanpa bahan kimia. Karena tanpa material ini, sistem alas dalam Anda tidak akan bekerja dan bau amonia akan mengundang protes warga. Langkah kedua adalah menguji ketangguhan perimeter.
Pasang kawat rambaja yang ditanam ke dalam tanah untuk memastikan tidak ada celah bagi musang atau tikus got menyusup di malam hari. Langkah ketiga, tanamlah vegetasi multi-year seperti kelor atau indigo vera di sepanjang pagar rumah Anda sekarang juga. Bahkan sebelum hewannya tiba, agar saat satwa membutuhkan pakan tambahan, daun-daun berprotein tinggi ini sudah siap dipangkas. Terakhir, pastikan Anda merancang manajemen air yang matang. Terutama untuk bebek air yang membutuhkan sirkulasi pembilasan paru harian guna mencegah penumpukan bakteri patogen di sekitar area kandang. Keberlanjutan dari ekosistem mikro di tengah pemukiman sangat bergantung pada sikap etis Anda, baik terhadap satwa maupun terhadap tetangga yang hidup berdampingan. Kesejahteraan hewan di lahan sempit tidak diukur dari seberapa mewah kandang Anda, melainkan dari konsistensi menyediakan hak dasar mereka. Udara bersih yang terus mengalir, perlindungan dari terik matahari tropis, serta lantai kandang yang kering untuk mereka berpijak. Satwa yang stres tidak akan pernah memberikan produktivitas optimal. Di sisi lain, etika terhadap lingkungan sekitar adalah benteng hukum terbaik Anda. Peternak rumahan yang cerdas tidak menunggu tetangga mengeluh. Mereka memotong potensi konflik dengan mengeliminasi unggas jantan yang bising, menjaga kebersihan tanah dengan taburan kapur pertanian secara berkala, dan membagikan hasil nyata dari sistem ini, baik berupa telur segar maupun pupuk kompos matang, siap pakai untuk tanaman hias mereka. Ketika tetangga melihat bahwa kandang mikro Anda membantu menekan populasi hama tanpa menimbulkan bau busuk, mereka tidak lagi melihat Anda sebagai gangguan, melainkan sebagai aset lingkungan yang berharga. Seluruh cetak biru yang telah kita bedah adalah bagian dari komitmen saluran ini untuk menyajikan agronomi apa adanya bagi orang awam tanpa bumbu hiperbola dan sepenuhnya aman untuk dipraktikkan. Jika Anda merasa pembahasan mendalam seperti ini memberikan sudut pandang baru yang jauh lebih masuk akal dibandingkan sekadar tutorial permukaan, maka pastikan Anda tidak melewatkan episode berikutnya. Klik tombol berlangganan sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Karena di minggu depan kita akan mulai merajut rantai komoditas yang jauh lebih menantang. Mengintegrasikan lapisan insekta penghasil protein dengan sistem akuatik yang bekerja ganda di dalam satu aliran air yang sama. Jangan biarkan sistem mandiri ini dibangun oleh orang lain di lingkungan